Yang pertama, jerawat dan kesehatan kulit. Banyak orang yang nggak menyadari bahwa ternyata makanan yang mereka konsumsi itu berdampak banget sama kesehatan kulit. Konsumsi gula yang berlebihan terbukti dapat memicu peradangan, mempercepat penuaan kulit, serta menyebabkan jerawat dan hiperpigmentasi. Dulu tuh aku super duper banyak jerawatnya. Dan setiap kali muncul jerawat, pasti meninggalkan bopeng dan bekas kehitaman yang sulit dihilangkan. Kalau mau ngilangin ya nggak cukup pakai krim, harus laser ke klinik kecantikan. Dan itu nggak cuma sekali, butuh berkali-kali dan menghabiskan uang jutaan rupiah. Ya, dulu setiap kali ke dokter kulit yang diberikan informasi selalu sama. Ini karena gangguan hormonal. Dokter kulit nggak pernah ngasih edukasi soal makanan. Tapi setelah aku jadi dokter sendiri, aku sadar bahwa jerawat itu nggak cuma soal hormon. Bisa banget dipicu sama makanan. Dan aku baru sadar juga ternyata setiap kali aku makan kue, entah itu kue tart, donat, brownies, puding, makan es teler yang manis-manis, beberapa hari kemudian jerawat langsung muncul. Gimana sih gula bisa memicu jerawat? Jadi yang pertama, gula meningkatkan produksi sebum, produksi minyak pada kulit kalian. Di mana gula ini menyebabkan lonjakan insulin pada tubuh yang kemudian merangsang produksi hormon androgen. Hormon ini meningkatkan produksi minyak atau sebum di kulit yang menyebabkan penyumbatan pori-pori dan memicu jerawat. Yang kedua, memicu peradangan kulit. Konsumsi gula memicu peradangan pada kulit yang memperparah munculnya jerawat, bahkan memperparah jerawat yang sudah ada. Membuatnya lebih merah, lebih besar, dan sulit untuk sembuh nih teman-teman. Dan yang ketiga, mengganggu keseimbangan mikrobioma kulit. Ada hubungannya antara saluran pencernaan kita dengan kesehatan kulit kita. Gula memberi makan bakteri jahat di dalam usus yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri-bakteri baik sehingga menyebabkan reaksi di kulit termasuk jerawat dan kemerahan ataupun iritasi. Bahkan gula juga menyebabkan lebih mudah muncul flek, oke, atau hiperpigmentasi. Gula ini ternyata meningkatkan proses glikasi, di mana molekul gula berlebih menempel pada protein seperti kolagen dan elastin yang menyebabkan penurunan kualitas kulit dan mempercepat munculnya flek hitam. Peradangan yang disebabkan oleh gula juga memperburuk hiperpigmentasi atau flek pada kulit kita sehingga membuat bekas jerawat ini lebih lama hilang dan lebih sulit untuk diatasi. Nah, glikasi dari gula itu nggak cuman menyebabkan flek hitam, tapi juga mempercepat penuaan kulit di mana kolagen yang mengalami glikasi menjadi kaku dan kurang elastis, sehingga kulit terlihat lebih kendur dan muncul lebih banyak garis halus dan kerutan. Apalagi stres oksidatif yang disebabkan oleh gula juga melemahkan sel-sel kulit dan mempercepat degradasi kolagen pada tubuh. Sehingga bagi teman-teman yang punya jerawat kronis, hiperpigmentasi, atau ingin mencegah penuaan dini, ayolah mulai sekarang kurangi konsumsi gula ya. Terutama dari makanan ultra processed food seperti kue, donat, puding, pizza. Jadi bukan cuman tentang skincare atau krim anti acne, tapi juga dari dalam. Dari apa yang kita makan setiap hari, kalau teman-teman ingin kulit lebih sehat dan bebas dari jerawat, cobalah kurangi gula. Ya. Yang kedua, menjaga kesehatan mental. Kalian tahu banget aku ini adalah mental health survivor dengan gangguan bipolar, halusinasi, dan CPTSD. Di mana setiap kali ke psikiater jawabannya selalu sama. Harus minum obat untuk mengontrol semuanya. Tapi yang kalian tahu juga, efek samping obat terlalu berat untuk tubuhku, ya. Hingga akhirnya aku mulai research. Ternyata ada banyak cara lain untuk menstabilkan mood kita. Salah satunya adalah mengubah pola makan, yaitu menghindari gula. Ya, banyak orang tidak menyadari bahwa apa yang mereka makan itu berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya.
Gula, terutama dalam jumlah berlebihan, dapat memperburuk gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan mood nih teman-teman. Gimana gula mempengaruhi kesehatan mental? Lonjakan dan penurunan gula darah ini dapat memicu perubahan mood dan kecemasan. Jadi saat kita mengkonsumsi makanan tinggi gula, kadar gula ini meningkat drastis. Ini menyebabkan tubuh melepaskan insulin dalam jumlah besar untuk menurunkannya kembali. Jadi penurunan gula darah yang cepat ya dapat menyebabkan gejala seperti kecemasan, gemetar, mudah marah, dan kelelahan, ngantukan kayak nggak berenergi. Yang kedua, peradangan di otak yang memperburuk depresi. Konsumsi gula yang berlebihan itu terbukti dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh, termasuk di otak. Studi menunjukkan bahwa peradangan otak berhubungan erat dengan gangguan mood seperti depresi dan bipolar. Yang ketiga, gangguan pada neurotransmitter yang mengatur mood. Ya, gula berlebihan dapat mengganggu keseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Serotonin bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan ketenangan. Sementara dopamin ini berperan dalam motivasi dan kesenangan. Jadi ketika gula mengacaukan keseimbangan ini, suasana hati kita bisa menjadi lebih labil dan mudah terganggu, mudah emosian nih teman-teman. Yang keempat, efek adiktif gula pada otak. Ya, gula ini dapat memicu pelepasan dopamin dengan cara yang mirip dengan zat adiktif lainnya. Sehingga bikin orang-orang lebih gampang bahagia setelah mengkonsumsi gula. Akhirnya, mereka kecanduan dengan makanan manis dan mengalami gejala putus gula ketika kadar gulanya turun. Gejala putus gula ini seperti mudah tersinggung, lelah, suasana hati yang buruk, dan ini baru bisa diatasi ketika mereka mendapatkan gula lagi. Yang kelima adalah gangguan tidur. Tidur yang tidak berkualitas dapat memperburuk kesehatan mental kalian, meningkatkan kecemasan, meningkatkan gejala bipolar, dan membuat otak lebih sulit untuk pulih dari stres nih teman-teman. Why aku bener-bener menghindari gula untuk menjaga kesehatan mentalku. Kalau ada yang penasaran gimana dietku untuk menjaga kesehatan mental, aku bakal bikin konten berikutnya. Oke. Dan yang terakhir adalah kondisi kesehatan dari mamahku sendiri. Jadi mamaku dulu tuh cantik banget, wajahnya bening, bercahaya. Namun sejak didiagnosa diabetes pada tahun 2009, sebelum aku jadi dokter ya, semuanya berubah. Kulitnya mama yang dulu halus, kini gampang ngeflek, penuh dengan kerutan, kakinya menghitam akibat komplikasi, penglihatan semakin kabur, hingga saat ini harus menjalani hidup di kursi roda karena kena stroke yang kedua akibat komplikasi dari diabetes. Sudah 1 tahun ini mamaku sama sekali kurang menikmati hidupnya karena keterbatasan fisiknya. Melihat penderitaan mamaku itu akhirnya aku jadi ketakutan ketika mengkonsumsi gula. Karena katanya diabetes itu penyakit turunan dan sekarang aku tahu bahwa bukan penyakit keturunan sebenarnya diabetes itu, tapi karena pola makan yang nggak sehat itu menurun dari generasi ke generasi. Lalu apa yang terjadi ketika tubuh kita terlalu banyak gula, kok bisa mengalami diabetes? Yang pertama resistensi insulin ya. Setiap kali kita mengkonsumsi makanan yang tinggi gula atau minuman, kadar gula darah itu naik secara signifikan. Tubuh kita merespon dengan melepaskan insulin dalam jumlah besar untuk menstabilkan gula darah kita. Jika hal ini terjadi berulang kali, sel-sel tubuh ini menjadi lebih kebal terhadap insulin itu. Akhirnya mengalami resistensi insulin. Semakin lama menjadi diabetes. Yang kedua, penyimpanan lemak berlebihan nih teman-teman. Jadi gula berlebih dalam tubuh itu akan disimpan menjadi lemak, terutama di sekitar organ tubuh kita seperti hati dan pankreas. Ya, lemak berlebih ini menyebabkan peradangan kronis dan mengganggu fungsi insulin kita yang menyebabkan orang diabetes biasanya awalnya overweight dulu, berat badan meningkat jadi gemuk dulu, nanti kalau sudah benar-benar nggak mampu nih menampung, lama-lama mereka akan mengurus karena tubuh nggak bisa menggunakan gula dengan baik.
Dampak buruknya apa kalau kita diabetes? Aku menyaksikan sendiri penurunan kesehatan mamaku. Yang pertama kerusakan pembuluh darah, yang meningkatkan resiko stroke. Mamaku udah 2 kali kena stroke, kakinya menjadi menghitam ya karena pembuluh darah di bagian kaki tidak berjalan dengan lancar. Gangguan penglihatan akibat retinopati diabetik, mamaku sudah mengalaminya. Terus kerusakan syaraf menyebabkan mati rasa pada kaki, meningkatkan resiko luka pada kaki sulit sembuh ya. Kakinya mamaku lebih gampang terluka, lebih gampang banyak boroknya gitu. Gagal ginjal, beruntungnya dengan pola makan yang baik, mamaku ginjalnya sampai sekarang masih baik-baik aja karena dia rutin minum obat. Serta penuaan dini, jadi kulit yang awalnya bagus, mengkilap, sekarang penuh dengan flek karena diabetesnya tadi. Jadi melihat bagaimana diabetes menghancurkan kualitas hidup mamaku, itu jadi pelajaran terbesar buat aku. Jadi itulah 3 alasan terbesarku untuk menghindari gula. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.